Saat musim kering, Tuhan tetap pelihara. Saat musim kering, Tuhan tetap pelihara. Kejadian 26 ayat 1 sampai 5. Kejadian 26 ayat 1 sampai 5. Ishak menghadapi orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, biarlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajiban-Nya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku." Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kejadian 26 ini kita mendapati satu kisah tentang kehidupan Ishak yang berada di Gerar. Ya, kurang lebih kalau Gerar sekarang itu letaknya kurang lebih ya, itu ada di Gaza. Memang Gaza itu wilayahnya tandus. Jadi kalau mau masuk ke Gaza itu ada banyak namanya kibut-kibut ya. Jadi itu kota-kota yang baru dibangun, dan rata-rata yang tinggal di kibut-kibut itu adalah orang-orang Israel yang dari perantauan, atau orang-orang Israel yang pada masa lalu dia tinggal di banyak negara. Dan saat ini ketika mereka mendengar panggilan daripada pemimpin-pemimpin Israel untuk mereka boleh kembali ke Israel, mereka mulai berbondong-bondong ya. Seperti yang kita tahu, meletusnya perang di Gaza dimulai dengan ketika ada tentara-tentara di Gaza menyerang salah satu kibuts, yaitu tempat tinggal daripada orang-orang Israel yang berasal dari perantauan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita boleh melihat di sini satu peristiwa bagaimana Ishak bisa sampai di Gerar ya. Tidak pernah disebut nama Gerar selain daripada peristiwa ini sebelumnya. Jadi artinya memang di Gerar itu pada saat Ishak sesuatu hal yang menarik ya. Dikisahkan di sana ada kelaparan, dan kelaparannya itu melanda sampai tidak hanya di Gerar tapi juga sampai di Kanaan. Memang kalau lagi musim kering di bagian-bagian tempat di Israel pada masa lampau itu beda dengan sekarang, karena sistem pertaniannya sudah maju sehingga saudara tidak akan pernah mendapati tanah yang tandus, tanah yang kering di Israel. Itu berbeda ketika saudara keluar dari wilayah Israel, maka di sana tanahnya tandus, tanahnya kering, dan itu sesuatu hal yang luar biasa. Nah, dikisahkan di sini bagaimana ketika terjadi kelaparan. Jadi kalau sudah namanya kelaparan itu betul-betul panasnya itu luar biasa, sehingga kalau boleh saya katakan tidak ada tanaman yang bisa ditanam di sana. Dan rupanya kejadian ini pernah terjadi pada masa Abraham, dan Ishak pada saat itu tahu, dan rupanya Ishak pun juga mengalami apa yang dia alami saat ini,
di mana dia mencoba untuk menyelesaikan masalah ini seperti halnya bapaknya Abraham ketika menghadapi masalah kekeringan, kelaparan yang ada di Kanaan. Dan pada saat itu yang dilakukan oleh Abraham adalah meninggalkan Kanaan dan pergi ke Mesir. Dan rupanya ini juga yang hendak ditiru oleh Ishak, di mana untuk menyelesaikan masalah kekeringan yang dia hadapi di Kanaan, dia hendak meniru seperti yang dilakukan oleh Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bagaimana kehidupan orang tua itu sangat mempengaruhi di dalam kehidupan anaknya, ya. Ketika orang tua itu menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan sebuah persoalan dengan doa, rupanya itu juga akan ditiru oleh anaknya. Seperti halnya Abraham, dia pergi ke Mesir, rupanya itu juga ditiru oleh Ishak, di mana dia hendak pergi ke Mesir. Tetapi kita boleh melihat di sini bahwa apa yang Tuhan rencanakan untuk Abraham juga Tuhan rencanakan untuk Ishak, di mana Tuhan akan memberkati di dalam kehidupan mereka. Kadang kalau kita mau berpikir sejenak, berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham adalah berkat di mana Abraham berada, di mana Abraham tinggal, di situ Tuhan memberkati, ya. Kita ingat di dalam pasal yang ke-13, di mana pada saat itu Abraham dan penjaga ternak daripada Abraham dan penjaga ternak daripada Lot, mereka sering bertengkar. Mengapa? Karena tanah yang mereka diami saat itu tidak cukup untuk menampung hewan miliknya Lot dan hewan miliknya Abraham, sehingga setiap hari terjadi keributan. Dan rupanya itu sesuatu hal yang mengganggu daripada Abraham. Dan Abraham berunding dengan Lot, tidak mungkin kita terus-menerus hidup seperti ini, dalam arti selalu di dalam pertengkaran. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya Lot memilih sepanjang Sungai Yordan. Dan kita lihat di sini memang Lot cukup cerdik, ya, karena dia melihat sepanjang Sungai Yordan, dan air di Yordan itu berasal dari Gunung Hermon. Daerahnya itu sangat subur. Ketika saya ke Gunung Hermon beberapa waktu yang lalu, sepanjang jalan kanan kiri memang ada banyak ranjau yang masih tertanam, sehingga tempat itu tidak diolah sama sekali. Karena ketika diolah dan mereka menginjak ranjau, maka ranjau itu meledak dan membahayakan bagi orang yang berada di sana. Dan itu juga yang terjadi di dalam kehidupan daripada Lot. Dia tahu bahwa sepanjang Sungai Yordan itu subur dan itu sangat cocok untuk peternakan daripada Lot. Bapak Ibu Saudara, Lot melihat masa depannya dengan matanya memandang, ya. Lot melihat masa depannya dengan hitung-hitungan manusia. Lot melihat masa depannya dengan apa yang dia lihat. Dan akhirnya Lot memilih Sungai Yordan. Tetapi beda dengan Abraham. Apa yang tidak dipilih oleh Lot, itu yang dipilih oleh Abraham. Dengan kata lain, yang sisa-sisa yang ditinggalkan untuk Abraham. Dalam hati kecil saya, maaf agak kasar ya, mungkin boleh dikatakan Lot ini kurang ajar. Dulu yang ngajak kamu siapa? Sekarang sudah seperti ini, sudah enak, dikasih pembagian tanah, Lot tidak mau mengalah, tetapi justru dia memilih lebih dahulu tanah yang subur, dia pilih semuanya. Dan akhirnya Abraham tinggal sisanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat keunikan daripada Abraham. Ketika Lot dia hidup di sepanjang Sungai Yordan, Abraham akhirnya memilih tempat yang tidak dipilih oleh Lot. Dan kalau memang tempatnya itu sama, karena di dalam sejarah daripada bangsa Israel itu
tempat itu terus menerus sama ya, dari sejak zamannya Abraham, kemudian zamannya bangsa Israel, dan zaman-zaman berikutnya. Itu tempatnya di mana mereka berada itu seperti memang sudah Tuhan minta seperti ini ya. Dan kalau memang Abraham dikatakan di sana melihat dari atas bukit, dan seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, ketika naik di atas satu bukit yang ada di Yordania, maka sepanjang wilayah Israel itu bisa dilihat. Entah ini yang dilihat oleh Abraham, tanda saya tidak tahu. Tetapi firman Tuhan katakan ketika Abraham naik di atas bukit, tentunya bukit ini tinggi ya, dan melihat sampai batas matanya memandang. Saudara bisa bayangkan di tempat yang tinggi sampai batas memandang. Saya dulu kalau di Tretes itu kalau sore itu senang di Jalan Batok ya, karena pada saat itu Yangkung itu atau kakek saya itu punya rumah di Jalan Batok. Di Jalan Batok itu ada satu gang kecil, itu pas di pinggir jurang dan tempatnya itu tinggi. Jadi kalau berdiri di situ melihat seberang itu melihat Bangil, melihat Pasuruan dan tempat-tempat yang ada di bawahnya, dan tempat itu luar biasa. Dan rupanya Abraham juga melakukan hal yang sama. Dia melihat kalau dari mana, dari Yordan itu tempat yang paling dekat dengan tempat itu adalah Yeriko, kemudian Yerusalem, lalu tempat-tempat yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik Tuhan katakan sebatas mata Abraham memandang, tanah itu diberikan kepada Abraham. Saudara bisa bayangkan, itu kalau di tempat yang tinggi mata ini bisa memandang itu entah sampai sejauh berapa puluh kilometer atau mungkin ratusan kilo. Dan itu dilihat oleh Abraham, dan Tuhan katakan sampai batas mata Abraham memandang, maka tanah itu diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada Ishak ya. Jadi Ishak itu dia tinggal di, ketika hendak ke Mesir, Tuhan bilang kamu jangan ke Mesir, kamu ke Gerar saja, negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Dan di dalam firman Allah yang hidup ya, atau FAYH, firman Allah yang hidup, dikatakan di sana, diamlah untuk sementara di kota Gerar. Kalau engkau taat, maka aku akan menyertaimu dan memberkatimu, dan aku akan memberikan seluruh negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu seperti yang telah kujanjikan kepada Abraham ayahmu. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini di luar perkiraan daripada Ishak ya. Karena yang dibayangkan oleh Ishak, dia berada di Mesir dan melakukan seperti yang dilakukan oleh Abraham, sehingga paling tidak keluarganya terbebas dari kelaparan. Tetapi Tuhan katakan jangan kamu ke Mesir, tetapi kamu ke Gerar. Saudara bisa bayangkan, berjalan dari tempat yang tandus, sekarang diperintahkan oleh Tuhan kepada tempat yang lebih tandus lagi ya. Itu adalah sesuatu hal yang bagi manusiawi sangat-sangat tidak menjanjikan. Tetapi kita harus ingat, kita harus sadar, kalau Tuhan perintahkan tempat yang tidak subur itu menjadi subur ya. Tempat yang terik menjadi tempat yang dicurai oleh hujan. Tempat yang tidak baik menjadi baik kalau kita menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan ketika Ishak mendengar yang disampaikan oleh Tuhan, kamu ke Gerar, aku akan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang dipunyai oleh Ishak, melihat yang dia lihat dengan apa yang dia dengar nggak sama. Yang dia lihat secara manusiawi, Gerar panas, Gerar tandus, Gerar tidak ada masa depan. Tetapi Tuhan telah berfirman, kalau Ishak nurut apa yang dikatakan Tuhan, Tuhan akan memberkati di dalam kehidupan Ishak. Secara manusiawi, jujur kalau boleh saya katakan, ini sesuatu yang berat ya.
Bagaimana di satu tempat yang sudah makmur, di tempat yang sudah memberikan kehidupan, pindah di tempat yang kering, di tempat yang tidak menjanjikan. Tetapi kita lihat, Ishak mengambil keputusan yang tepat. Dia menurut yang Tuhan katakan, dan Ishak pergi ke Gerar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janjinya Tuhan tidak akan menjadi janji yang nyata. Janjinya Tuhan tidak akan menjadi janji yang hidup. Janjinya Tuhan tidak akan menjadi janji yang bisa dilihat kalau tidak ada action daripada Ishak. Tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh Ishak. Dan firman Tuhan katakan, Ishak dia mulai bekerja sebagai seorang petani ya. Dia mengerjakan sawahnya. Dan saya yakin yang Ishak kerjakan itu adalah tanah yang tandus, tanah yang keras. Mungkin kalau sekarang mungkin di daerah Koro ya kira-kira. Jadi kalau di di cangkul itu mungkin seringkali cangkulnya bendal. Tetapi itu terus dilakukan kerja keras ya. Jadi Ishak betul-betul kerja keras ketika dia di Gerar, tetapi dia kerja keras dengan memandang Tuhan menyertai, Tuhan melihat, dan Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga yang menjadi spirit kita sebagai orang percaya. Ketika di dalam kehidupan kita Tuhan sudah menetapkan sesuatu untuk kita kerjakan, biarlah kita kerjakan dengan iman dan kita percaya Tuhan pasti akan memberkati. Rasanya memang sesuatu hal yang tidak masuk akal ya. Di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti hari-hari ini kita berbicara berkat. Tetapi di sisi yang lain, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, orang percaya tidak hanya dia menjadi berkat dengan apa yang dia bisa bagikan, tetapi dia juga menjadi berkat dengan apa yang bisa dilihat oleh orang yang belum percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ishak sedang melakukan hal ini. Dia sedang melakukan sesuatu yang memang Tuhan ingin dia kerjakan, dan Tuhan mau lewat kehidupan daripada Ishak, orang-orang Gerar melihat apa yang dilakukan oleh Ishak. Ya, jadi kesaksian di dalam kehidupan Ishak tidak hanya melalui sebuah action, sebuah tindakan yang nyata, tetapi di sisi yang lain, apa yang dikerjakan oleh Ishak dan apa yang dipunyai oleh Ishak bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di Gerar. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin apa yang dilakukan oleh Ishak ketika dia mulai mengolah tanah yang ada di Gerar, itu betul-betul mengolah tanah yang penuh dengan keringat, yang penuh dengan air mata. Kira-kira kalau saya bisa gambarkan seperti itu. Setelah tanah itu diolah, lalu kemudian ditaburi bibit. Saya yakin orang-orang di Gerar melihat dengan Ishak ini sudah tidak waras ya, karena dia melakukan sesuatu yang mustahil bagi orang Gerar. Bagaimana mungkin menabur di tanah yang kering, menabur tidak pada waktu musim hujan? Dan itu yang dilakukan oleh Ishak. Ishak melakukan sesuatu hal yang tidak selazimnya, tidak semestinya orang Gerar biasa melakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Ishak percaya apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan menyertai di dalam apa yang dikerjakan oleh Ishak. Pentingnya di dalam kehidupan orang percaya, ketika dia mengerjakan sesuatu, dia harus mempunyai keyakinan apa yang dikerjakannya itu pasti Tuhan berkati. Kalau saudara tidak mempunyai keyakinan apa yang saudara kerjakan itu Tuhan berkati, menurut saya ngapain kita harus susah-susah ya? Kita harus yakin bahwa Tuhan memberkati, kita lakukan, kita kerjakan. Tetapi kalau kita tidak yakin Tuhan memberkati, kalau saya jangan dilakukan ya. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak yakin bahwa itu akan Tuhan berkati, maka itu pasti tidak akan berhasil.
Bapak Ibu Saudara, iman itu adalah percaya kepada Tuhan dan melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan, maka itu pasti akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, Ishak dia melakukan seperti yang Tuhan katakan. Dia tidak mengurangi waktunya, dia tidak menambah waktunya. Sebagaimana orang bekerja dia lakukan, tetapi ditambahi dengan iman. Dan itu yang membuat apa yang dikerjakan oleh Ishak itu diberkati oleh Tuhan. Cangkulan tanahnya diberkati oleh Tuhan, bibitnya yang ditabur diberkati oleh Tuhan, sampai pada waktunya benih itu mulai tumbuh. Saudara, ketika benih itu tumbuh, tetangga-tetangga Ishak mungkin berpikir, bagaimana bisa tidak ada air, tanahnya tandus, bibit itu bisa tumbuh. Mereka lupa bahwa yang menumbuhkan bibit itu bukan air, itu hanya sarana yang ada, bukan tanah, tetapi yang menumbuhkan bibit itu adalah Tuhan. Ya, dan itu yang dikerjakan dan yang dilakukan oleh Ishak. Dan firman Tuhan katakan Ishak menuai 100 kali lipat. Bapak Ibu Saudara, yang dikerjakan oleh Ishak ini mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Dalam arti kalau secara manusiawi yang dikerjakan oleh Ishak itu pasti song, tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi Tuhan sudah berjanji dan Ishak percaya, Tuhan memberkati. Nah, ini yang harus ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita kerjakan sesuatu hal, maka kita harus percaya apa yang kita lakukan itu pasti diberkati oleh Tuhan. Tidak peduli sekecil apapun yang saudara modal yang saudara punya, atau mungkin sekecil apapun yang saudara bisa lakukan, tetapi lakukan itu dengan iman. Tuhan pasti akan menyertai dan memberkati, maka Tuhan pasti akan memberkati. Ya, yang penting bukan besarnya modal, yang penting bukan hebatnya kita, tetapi yang penting adalah iman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ayah saya mulai di Tuban, masuk di Tuban itu ya tahun 67. Kalau tidak salah di notesnya itu sekitar bulan Juni atau Juli. Tetapi papa saya tidak menuliskan tanggalnya, hanya bulannya saja Juni atau Juli itu kalau tidak salah. Ketika beliau datang di Tuban dan mulai melayani, itu hanya sekitar 6 atau 7 jemaat yang ada. Dan di sana beliau katakan yang jemaat yang 6 atau 7 itu hanya mak-mak yang sudah tua. Saudara bisa bayangkan bagaimana dengan kondisi yang seperti itu, ayah saya tetap mengambil keputusan untuk melayani. Jadi kalau tidak salah beliau selama beberapa waktu jemaat yang sudah tua-tua itu mereka gantian ya kirim ke pastori. Jadi kalau mak-mak ini masak apa, lalu besoknya ganti mak yang lain, itu dibawa ke pastori. Sampai beberapa lama dan akhirnya jemaat itu bertambah dan bertambah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang terjadi di dalam kehidupan Ishak. Ishak tidak melihat tandusnya Gerar, Ishak tidak melihat kerasnya Gerar, tetapi yang Ishak pegang adalah tuh penyertaan Tuhan. Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memberkati. Dan itu juga yang pagi hari ini kita boleh pegang dalam hidup ini, bahwa Tuhan menyertai, Tuhan memberkati di dalam situasi dan kondisi seperti ini. Supaya apa? Supaya orang lain melihat bahwa Tuhan ada bersama-sama kita, bahwa Tuhan bekerja bersama dengan kita, dan hasilnya nyata. Ya, pujian mengatakan dengan Yesus pasti beres, dan itu juga yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, situasi dan kondisi boleh berubah, tetapi kita percaya kuasanya Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan akan terus memberkati di dalam kehidupan kita, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Immanuel, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.
Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur.